Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, nanti Ibu Ana Maria Ulfa yang akan menjadi objek penelitian saya. Oke. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Oh iya Ibu Ulfa, terkait observasi yang akan dilaksanakan di kelas Ibu, sebagai informasi bahwa observasi pembelajaran ini merupakan bagian dari supervisi akademik, Ibu. Dan supervisi akademik tujuannya bukan untuk mencari benar atau salah ya dalam mengajar Ibu, tetapi harapannya bisa membantu Ibu dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya. Oh iya Bu, sebelumnya saya melakukan observasi di kelas Ibu. Kita akan ngobrol sekitar 10 sampai 20 menit lah Bu untuk menentukan sasaran pengembangan yang ingin dicapai untuk merencanakan kompetensi. Nah, apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu nanti? Apakah Ibu tidak keberatan Bu? Oh, tidak. Oh, gitu. Terima kasih ya Bu ya. Baik Bu, boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Ulfa? Oke, kebetulan pembelajaran yang akan saya paparkan ke anak adalah mata pelajaran IPAS, Hubungan Alam dan Sosial. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ambil adalah tentang perkembangbiakan hewan, cara perkembangbiakan hewan yang nantinya anak bisa tahu kenapa makhluk itu berkembang biak, kemudian apa itu berkembang biak, dan tujuan utamanya adalah bagaimana anak mengetahui cara hewan, khususnya hewan ya Pak, itu berkembang biak. Jadi nanti materi yang akan Ibu sampaikan tentang perkembangbiakan hewan Ibu ya. Nanti apakah di dalamnya Ibu nanti ada KSE atau berdiferensiasi, tetap penerapan budaya positif Bu dalam pembelajaran Ibu nanti? Iya, saya mencoba ya Pak, walaupun ini bagi saya hal yang baru, sangat-sangat baru, tetapi barangkali bisa menyentuh di paling awalnya lah Pak. Tapi saya mencoba untuk bisa memasukkan ketiga dari kompetensi tersebut. Nah, dari ketiganya Bu, yang paling fokus itu apakah diferensiasinya atau KSE-nya atau budaya positifnya Bu? Yang ingin saya fokuskan di sini adalah berdiferensiasinya. Oh iya Bu, memang ini hal yang baru bagi kita ya Bu ya. Baru sekali. Jadi saya juga nanti akan mengobservasi kelas Ibu yang bertitik tumbuh pada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi fokus pengembangan nanti pada Ibu ya. Nah, pembelajaran berdiferensi seperti apa yang nanti diharapkan oleh Bu Ulfa? Seperti ini Pak, saya sendiri berdiferensiasi itu hal yang baru ya Pak. Iya. Untuk diferensiasi karena dengan kemarin dan CGP itu banyak yang berbicara tentang diferensiasi itu Pak. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Iya Bu. Kita mengajar itu dengan beragam siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan, baik secara fisik maupun jenis kelamin maupun tingkat dari pengetahuan anak Pak. Kemudian gaya belajar anak juga sangat-sangat beragam, yang mana nantinya mencoba untuk bisa memasuki ke ranah itunya Pak. Tapi mencoba Pak. Iya. Berarti bukan dalam tahap mencoba. Nah, kira-kira Bu, di kelas Ibu sudah menerapkan diferensiasi. Menurut Ibu skala Ibu itu di titik mana antara 1 sampai 10 pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Kalau saya sendiri 1 Pak, karena ini benar-benar baru bagi saya. Baru sekali bagi saya, karena mungkin namanya berbeda, tetapi dengan beragamnya sekarang berbagai macam metode pembelajaran, tapi ini diferensiasi itu baru sekali. Iya, jadi masih dalam skala 1 ya Bu ya. Dan nanti pembelajarannya akan diobservasi dalam waktu ini masih dalam skala 1 Ibu. Jadi Ibu tidak muluk-muluk untuk di 4 atau level 7 gitu ya Bu ya. Baik, masih di posisi 1 ya Bu. Karena Ibu Ulfa menilai pembelajaran yang selama ini dilakukan belum mengakomodir semua kebutuhan murid. Nah, harapannya Bu, dalam pembelajaran yang akan diobservasi atau dalam waktu 1 minggu ke depan, Ibu Ulfa ingin meningkatkan skala 1 menjadi skala berapa Bu?
saya tidak muluk-muluk ya Pak, nantinya akan bertahap. Nah, saya pimpin dari salah satu yang meningkatkan skala 4. Bagi saya sendiri. 4 ya Bu ya. Nah, indikator seperti apa ya Bu? Bisa diceritakan kepada saya Bu? Jadi nanti kita akan mencoba untuk memetakan dulu Pak, memetakan dulu kebutuhan murid seperti apa, bagaimana mereka gaya belajar mereka supaya bisa masuk ke dalam diferensiasi tersebut ya Pak, sehingga tujuannya akan tercapai. Kemudian karena yang tadi Pak, saya sendiri masih tahapannya masih bingung ya Pak, diferensiasi itu seperti apa sih sebenarnya. Membaca iya, tetapi ketika dalam prakteknya di kelas mungkin nanti agak istilahnya agak canggung ya, karena ini hal yang baru. Tetapi saya akan coba berusaha untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terutama konten dulu Pak, diferensiasi konten dan proses untuk menghasilkan nanti dari diferensiasi konten dulu, kemudian masuk ke prosesnya, itu yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Jadi intinya dari 1 ke 4 itu bertahap ya, tidak muluk-muluk ya, bertahap. Nah, luar biasa Ibu. Nah, strategi apa untuk mencapai tujuan tersebut Bu, dari naik dari 1 sampai 4? Yang pertama itu berarti saya harus banyak membaca, belajar ya Pak, kemudian mencari referensi dari googling, dari internet, kemudian belajar dari PMM yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang mana di dalamnya banyak sekali materi-materi yang bisa kita ambil, bisa kita kutip, bisa kita bawa ke kelas kita, mana yang lebih pas untuk kelas kita. Itu yang pertama ya Bu ya. Nah, kalau ada yang pertama berarti nanti ada yang kedua ya Bu ya? Ya, insya Allah. Iya, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi nih kira-kira Bu? Saya ingin menyiapkan Pak, media ya Pak, terutama itu tentang media pembelajaran yang nantinya mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya, berarti bahan ajar ini untuk diferensiasi prosesnya ya Bu ya? Iya, bahan ajarnya untuk diferensiasi prosesnya. Iya. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Sementara itu. Iya. Karena kita masih bingung Pak. Tahap aja ya Bu ya. Oh iya. Sementara itu dulu berarti ya Bu. Nah, strategi yang luar biasa menurut saya Bu, belajar dan menyiapkan bahan ajar yang tadi disebutkan oleh Ibu ya. Nah, persiapannya sangat matang ini menurut saya. Nah, jadi saya malah jadi penasaran ini Bu, nanti di kelasnya nanti seperti apa ya. Nah, apakah nanti akan diintegrasikan dengan KSE ataupun budaya positif di kelas Ibu? Ibu kira-kira besok siap Bu? Insya Allah siap. Iya, baik Ibu. Berarti sasaran muridnya Ibu total ada berapa anak kalau masuk semuanya Bu di kelas Ibu? Kalau masuk semua ada 29 anak, 15 laki-laki, 14 perempuan. Oh iya Bu ya. Oke Bu. Terima kasih atas waktunya dalam praobservasi ini. Besok saya akan mengobservasi kelas Ibu, melihat proses pembelajaran di kelas Ibu dengan mapel IPAS ya tadi ya Bu. Iya. Saya akan mengamati dari belakang Bu, nanti mencatat poin-poin penting yang berdasarkan pengamatan yang ilmu yang saya dapat dari Course CGP 10 ini Bu. Nah, setelah selesai itu ya Bu ya, nanti tahapannya kita akan setelah saya mengobservasi kelas Ibu, saya akan berkomunikasi dengan di pasca observasi ini ya Bu. Nah, nanti sesinya ngobrol santai saja Bu setelah pembelajaran. Nah, semoga observasi nanti berjalan dengan lancar Ibu ya. Terima kasih Ibu Ulfa, semoga sukses dan kita sama-sama belajar berdiferensiasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelas 3. Oke, ini yang tidak masuk adalah Adlan dengan Gopal. Adlan kemana? Adlan kemana? Mana ada? Oh, yang rumahnya dekat di dalam. Kemana, Dek? Oh, ya. Nopal yang rumahnya dekat dengan Nopal? Akil. Akil. Oh, cukur, belum cukur. Oke, hari ini kita belajar tentang IPAS ya materinya ya. Silakan buka bukunya dulu. Bukunya dibuka bukunya IPAS. Tulisnya sekalian dulu. Sudah? Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam hewan berdasarkan makanannya. Masih ingat lagunya? Golongan hewan itu ada 3. Yang makan rumput itu herbivora. Yang makan daging itu karnivora. Yang makan semua itu omnivora. Contoh herbivora terus sapi kuda. Contoh karnivora elang singa. Contoh omnivora ayam bebek angsa. Ayo kawanku belajar bersama. Oke, kalau sudah belajar tentang hewan tapi berdasarkan makanan. Ada yang makan rumput, ada yang makan daging, ada yang makan semuanya dimakan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hewan berkembang biak. Berkembang biak siapa ya? Ada yang tahu? Apa itu berkembang biak? Ada yang tahu? Cara hewan berkembang biak. Tulisan gugur bisa terbaca dari belakang? Baik. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Hari ini akan kita bahas. Jadi kamu sebutkan tadi ada kambing, ada apa lagi? Sapi, ada si ayam, ada ular, ada singa, ada angsa. Ya, bagaimana cara berkembang biak? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Pernah melihat anak kucing? Pernah melihat anak ayam? Pernah melihat anak singa? Pernah melihat tapi di TV? Ya. Pernah ke kebun binatang?
menghasilkan keturunan. Doa apa? Supaya apa? Supaya spesiesnya tidak punah. Oh, perlu ayam. Ayam tentunya apa ya? Telur. Kalau sapi? Kalau sapi? Cara untuk anaknya? Ikan. Ya. Ada itulah yang dinamakan berkembang. Ada yang bertelur. Ada yang kenapa loh ayam nekam? Karena hewan apa guys sih mengalami mengandung nekam? Sapi. Kucing. Kerbau. Singa. Oke. Bagaimana ciri-cirinya ya dari hewan-hewan yang mengandung? Anak kupingnya, ya. Ada patir, ada kupingnya god. Ada yang lain? Bagus. Juga apa? Oh, keluar susunya, betul. Nantinya menyusui, keluar air susu. Itu ciri dari hewan yang nantinya melahirkan. Nah, sekarang kalau ayam cara berkembang biaknya bagaimana? Telur. Kalau bertelur itu ada air susunya keluar apa tidak? Punya daun telingnya apa tidak? Anak kupingnya apa? Tidak ada. Oke. Apa yang kalian sebutkan tadi betul? Ada 3 cara ya. Yang pertama yaitu berapa nih? Yang kedua, tulisan Bu Guru bisa dibaca dari belakang. Yang ketiga, bertelur dan nama lain dari bertelur. Ada yang namanya kalau nama lain dari ada lagunya nih supaya kalian lebih paham. 3 cara hewan berkembang biak. Mari kita sebutkan sama-sama. Omegan bertelur, bebekan beranak. Bebekan bertelur beranak. Ayam bebek burung contoh omegan. Sapi kambing kucing contoh bebekan. Ikan hiu dan ular, ikan pari dan kadal, itulah contohnya ogoh bebekan. Yes, itulah contohnya ogoh bebekan. Yes. Jadi ada hewan yang cara berkembang biaknya adalah dengan bertelur. Ada yang beranak itu sama dengan melahirkan. Kemudian ada lagi yang bertelur dan beranak atau bertelur dan melahirkan. Namanya okohi. Nah, ya. Sekarang Guru ingin kalian dari kelompok A. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. A, B, C. Oke. Kelompok A silakan berkelompok. Merapat Mas. Ada gambar bermacam-macam hewan di sini. Ayo kita lihat bersama-sama. Sini ya. Ada. Bisa dilihat. Kalian bisa mencari. Silakan membedakan bagaimana cara
gambar-gambar yang ada di sini, hewan-hewan yang ada di sini, silakan kalian tulis bagaimana cara hewan berkembang. Iya. Silakan berkelompok boleh. Boleh ada di sini. Bertulisan. Belum. Mas Akil nanti. Kenapa? Akunya nggak sebenarnya aku. Ya sudah. Mbak tuh sini. Boleh sini, boleh sini. Kemudian untuk yang kelompok B juga sama. Untuk kelompok B sebelah sini ya. Nanti kalian menuliskan hewan-hewan yang ada di gambar ini dan bagaimana mereka berkembang. Ya, nanti tuliskannya di sini ya, di lembaran ini ya. Ya, nanti kalian bisa maju nanti. Terakhir maju untuk iya. Nih, kelompok ini, mohon maaf, kelompok ini silakan menuliskan bagaimana hewan yang ada di sini cara berkembang biaknya. Kemudian dituliskan, nanti setelah dituliskan kalian bisa menempelkan di sana. Nanti Bu Guru akan tuliskan bagian sampingnya, kalian bisa. Ini baca dulu, dituliskan hewan apa yang sudah kalian temukan di sini dan bagaimana cara mereka berkembang. Banyak kan? Banyak. Satu orang satu. Kemudian di kelompok yang sebelah sini silakan maju. Bu Guru lihat video dari bagaimana cara hewan berkembang biak. Sini, maju sini. Mas, banyak boleh maju ke sini. Akan melihat bagaimana cara hewan berkembang. Ini Mas, Mas Dika. Ini ada video ya, video yang hewan ini banyak apa tidak? Akil di sebelah sana Akil. Bisa Akil kelompoknya Muhammad. Nah, ada hewan di sini. Oh, apa itu berkembang biak? Banyak ya supaya tambah. Oh, aja cara berkembang biak yang pertama tadi yang sudah jelaskan. Sudah? Ada? Nah, sekarang dituliskan dalam kertas. Ini nanti ditulis ya, hewan apa saja yang berkembang
kelompok yang secara belum melahirkan atau di sini. Nah, ini daftar. Yang di sini silakan ditulis sudah daftar sudah. Sudah atau di sini saja? Harusnya sebelah sini geser. Nah, nanti ditulis sudah menemukan hewan-hewannya. Bagaimana mereka berkembang? Namanya seperti ini. Ini satu. Ada apa? Terus hewannya apa saja? Ya, tuliskan dari sini. Kemudian kalau tidak ada yang penting yang ada dari sini. Bisa? Sekarang yang dilihat, Pipa mencari di sini. Misalnya dari sini, apa ada gambar? Beda biasanya bagaimana dia berkembang biak? Bagaimana pada berkembang biak yang yang mana? Yang mana? Ini bagaimana? Dilihat di sini. Yang dilihat di sini. Ya, apa saja yang termasuk di pipa? Apa yang pipa? Dari kelompok A, silakan maju. Dari gambar yang kalian lihat dari gambar yang dilihat tadi, siapa yang mau dibacakan? Boleh lah, ayo bacakan saja. Bacakan saja. Ayo, dari kelompok A, kelompok yang lain dengarkan dulu. Halo, konsentrasi. Itu kan nih Mas Gilang. Ya. Konsentrasi. Nah, ini nanti dari kelompok A akan membacakan hasil apa yang dilihat dari buku itu. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, atau dua-duanya bertelur dan melahirkan. Jadi baca hewan yang berkembang biak. Oke, guru bantu ya Mas Agam yang bacakan ya. Dari hasil Mas Agam, yuk bacakan. Hewan yang berbiak dengan cara satu ayam, kemudian ya, yuk ketiga kasuari, kemudian merpati, yang kelima komo. Ada berapa hewan yang ditemukan kelompok A sesuai dengan cara berkembang biak secara bertelur? Ada 5. Satu yang keras Mas Agam. Ayam, hiu, terus kasuari, komodo. Itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, hewan ini materi penjelasan dari kelompok A. Bisa di rumah nak? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, sekarang dari kelompoknya Nazira Adia. Dengarkan dulu nanti dari kelompok C nanti dulu. Dengarkan dulu. Oke, dengarkan dulu Mas. Konsentrasi. Bacakan. Hewan. Ayam, ikan buaya ya. Kemudian yang kedua, hewan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, sekarang dari yang berlahir
Ya, Mas Akil, dapatnya apa Akil? Jajal, melahirkan apa bertelur silakan jempolkan di depan. Kelompok yang C itu ada yang bertelur burung. Di sini ada burung, betul apa tidak? Oh, kemudian apa lagi? Angsa, betul apa tidak? Kemudian ayam bertelur. Ya, ini yang paling banyak nih. Yang melahirkan ada kucing, betul? Kemudian kambing. Tadi ada menyebutkan ikan hiu dengan cara bertelur saja. Itu koreksi ya, dari ketiga kelompok ini sudah betul semuanya. Ada beberapa hal yang betul kan? Ikan hiu itu bertelur dan beranak. Dia punya dua cara berkembang biak sekaligus, dengan cara bertelur dan beranak. Ada yang masih bingung sampai sini? Tidak. Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada? Oke. Untuk pemahaman kita semua menyanyi lagi seperti lagu yang pernah diperagakan. Mari kita sebut bersama-sama. biaknya hewan apa saja? Sebutkan 3. Ayam bertelur. 1. Ditulis. Cara berkembang biaknya hewan. Tulis. Dia bertelur, melahirkan, beranak, melahirkan. Iya, melahirkan dengan apa? Bertelur. Iya. Mana? Iram. Ayam bertelur, kambing melahirkan pipipar, ikan hiu ovo pipipar. Pinter ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Ya. Ada yang masih bingung? Ya. Yang masih bingung ada? Ada? Nah, untuk PR di rumah nanti kalian bisa menggambarkan satu hewan secara
download satu hewan secara yang berkembang biak secara di sana. Kemudian berarti gambar hewannya anak pira? Anak telur, siji bertelur, sing loro beranak, sing ketiga beranak dan PR di rumah ya. Gambar yang bagus ya. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ulfa? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Amar. Ini bagaimana perasaan Bu Ulfa setelah kemarin pembelajarannya saya observasi Bu? Yang pertama jelas saya deg-degan ya Pak. Karena di observasi itu dilihat oleh orang mesti agak deg-degan. Tapi poin pentingnya adalah saya lega. Kemudian saya nantinya bisa belajar sharing bersama-sama. Iya gitu ya. Baik Bu Ulfa. Nah kemarin Bu Ulfa sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dengan mengintegrasikan KSE dan penerapan disiplin positif di kelas 3 pada mata pelajaran apa namanya Bu? IPAS ya Bu. Iya. Nah, saya senang sekali bisa menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi Bu Ulfa terkait bagaimana Ibu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sebentar Bu. Nah, kurang lebih nanti ya 10-15 menit atau 20 menit untuk merefleksi tentang observasi kemarin Bu. Ada waktu kan Bu ya? Iya, insya Allah siap. Ya. Nah kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kali ini Bu? Tujuannya apa ini kira-kira Bu? Yang pertama harapan saya ya Pak, karena saya sendiri belum termasuk dari guru penggerak. Saya menimba ilmu dari Pak Amar sendiri, kemudian tentunya nantinya dalam obrolan ini kita bisa menilai, merefleksikan apa yang sudah saya lakukan, bagaimana kurangnya, dan bagaimana masukan-masukan yang nantinya supaya lebih baik lagi untuk anak-anak, untuk siswa kita semua. Gitu ya. Nah, jadi harapannya di sini bisa membantu Ibu merefleksikan pengalaman ya Bu ya, dalam mengambil makna serta pembelajaran untuk menjadi lebih baik pada kesempatan lain ya, begitu ya Bu ya. Betul. Oke Bu. Nah sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya, boleh Ibu cerita dulu nih, Ibu melakukan swanilai dulu terkait pengembangan kompetensi pedagogik, khususnya bagaimana menyajikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bu. Ya, itu saya lakukan di awal pertemuan kita masuk ke semester awal nih, itu saya melakukan asesmen diagnostik awal. Artinya kita bisa memetakan terlebih dahulu bagaimana siswa belajarnya, dan kebetulan saya sudah melaksanakannya. Ini ada yang pertama, ini melaksanakan asesmen anak lebih suka divisualkah atau audioteralkah atau diferensiasikah. Kemudian yang kedua itu saya juga memetakan anak di asesmen non akademiknya ya Pak. Ini semua non akademik. Ini yang pertama bercerita tentang diri sendiri, bagaimana kesukaan dari anak-anak sendiri, kemudian bagaimana gaya belajar guru yang mereka sukai, kemudian bagaimana mereka lebih nyaman di kelas itu seperti apa itu. Saya juga membuat asesmen diagnostik, kemudian ini non akademik, kemudian saya juga membuat asesmen diagnostik yang akademiknya. Ini mengetahui anak itu lebih condong suka dengan gambar atau dengan tulisan yang banyak, atau dengan mata pelajaran dari menghitung atau dengan tulisan atau bahasa. Itu juga sudah saya lakukan dan memang belum maksimal sekali Pak, tapi ini sebagai gambaran awal saya untuk kedepannya bisa memetakan kemampuan siswa, mana-mana siswa yang lebih
lebih condong ke auditorial atau visual atau ke kinestetik ya. Itu ya, tapi itu tadi Pak belum begitu maksimal, tetapi paling tidak saya tahu anak-anak mana yang nantinya bisa masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, itu bagus sekali. Jadi Ibu sebelum masuk berarti ya Bu, maksudnya awal-awal kita masuk ya? Iya. Itu sudah memetakan anak-anak itu cenderungnya mau belajar yang gimana, sehingga nanti ke depannya jenengan kan bisa tahu, oh ini anak sukanya auditori, oh ini anak senangnya kinestetik, kayak gitu. Bagus sekali Ibu ya. Video itu kadang anak yang suka mendengarkan video saja, melihat ya ada Pak. Ada ya. Tapi tengah-tengah ya kayak gitu, sudah bosen. Iya namanya anak-anak. Anak-anak Oh iya, melanjutkan kemarin Bu. Nah di praobservasi kan Ibu menyebutkan skalanya kemarin kan 1 kalau nggak salah ya Bu, sebelum itu ya. Di posisi 1. Nah setelah observasi ini Bu, menurut Ibu posisi Ibu sudah di mana ini Bu, dari 1 sampai 10 Bu? Kayaknya masih di skala antara 4 sama 5 ya Pak, belum begitu tinggi lah saya rasa kemarin ini. Tapi kan sudah ada grafik kenaikannya ya Bu ya? Ada dari yang tidak tahu. Nah dari skala 4 sampai 5 itu ya Bu, itu sudah apa saja hal-hal yang sudah baik Bu? Maksudnya ada hal-hal yang sudah meningkat. Nah indikator angkanya tadi kan 4 sampai 5 Bu. Nah peningkatannya itu di mana kira-kira Bu? Terima kasih karena awal ya Bu, saya sangat awam dengan pembelajaran diferensiasi. Saya tidak tahu sekali diferensiasi, tapi ketika kemarin kita sudah ada percakapan ya Pak, ada sedikit gambaran, itu saya lebih tahu, oh ternyata diferensiasi itu bukan hanya di prosesnya saja, tetapi di kontennya ya Pak, ada isinya. Itu saya jadi tahu bagaimana membagi materi yang nantinya bisa mengakumulasi kebutuhan belajar siswa dengan baik. Kemudian di prosesnya itu juga bisa memilahkan mana anak yang kinestetik, mana anak yang auditorial, mana anak yang visual saja. Itu kemarin juga ada perbedaan lah dari segi pembelajaran saya, yang tadinya monoton itu hanya segitu saja, video sampai rampung, tetapi kemarin ada beberapa hal yang anak bisa maju ke depan dengan mengisi di papan tulis. Itu bagi saya itu juga ada sedikit perubahan ya Pak, walaupun tidak banyak, tetapi itu agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itu menurut saya grafiknya. Iya, kemarin juga saya lihat pas observasi, nah, saya kan di belakang ya Bu, anak itu senang, jadi konteks anak aktif itu ada sekali Bu, kelihatan nyata sekali di observasi yang kemarin saya lakukan. Nah itulah harapan-harapan perubahan dari adanya observasi Bu. Jadi kita saling berbagi dari observasi itu, akhirnya kita sama-sama tahu diferensiasi yang kita inginkan, juga mengontrol sosial emosional dari kita dan juga siswa. Tinggal kita nanti berbagi praktik baiknya ya Bu ya. Semoga kedepannya kita mampu berbagi praktik baik minimal dengan rekan sejawat dulu. Insyaallah. Nah, baik Ibu ya. Nah sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Bu. Nah sebelumnya saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik Bu ya. Saya melihat bahwa pembelajaran sudah berpihak pada murid kemarin Bu. Ibu juga sudah tadi di awal Ibu jelaskan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian Ibu menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi kemarin Bu ya. Terus sudah nampak dengan jelas ada diferensiasi kontennya, ada prosesnya ya, serta kebutuhan belajar yang sudah dipetakan di awal Bu. Ibu juga kemarin bagus dalam itu sosial emosional kontrolnya. Ibu juga sudah bagus, kemarin saya sudah lihat di observasi kemarin ya. Terus kemarin juga saya melihat ada beberapa siswa yang bukan terabaikan, tapi ini saya mau ikut yang mana nih? Ini ikut saya yang mana nih? Itu seperti itu ya Bu. Itu memang anaknya seperti itu, memang kalau dia di audio terus nyong saya mau pindah ini atau gimana kemarin Bu? Benar sekali Pak. Memang kadang ada anak yang ketantruman anak ujung-ujung ya, apalagi di kelas rendah itu memang dengan beragam pola yang mereka lakukan
itu kadang terbawa dengan teman. Dia belum bisa dikategorikan misalnya dia video, audio, tapi dia lebih senang ke visual. Akhirnya dia ikut-ikutan ke sana kemari. Jadi ada Pak. kemudian satu Betul. dua orang yang kayaknya agak Iya, kebingungan ini. bingung. Saya mau milih yang mana, sedangkan yang saya petakan dia adalah kinestetik ya Pak. Setelah lihat video yang senang itu ya. Saya lebih suka dengan video. Akhirnya ada visualnya. Iya, ada visualnya, itu yang memang menjadi sebuah kekurangan bagi saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Kemudian tapi sudah 80% udah sesuai kok Bu. Itu saya kemarin hanya lihat 1-2 orang anak tersebut. Ada yang memang over sekali. Memang mungkin kebimbangan anak tersebut atau gimana? Bingung Pak, karena memang mohon maaf ya, itu tadi karena kita awal ya Pak, di awal berdiferensiasi yang diterapkan, anak mungkin masih bingung masih bingung mau seperti apa ini Bu Guru. Tapi untuk sebuah awal itu bagus Bu, untuk awalan itu ya, karena kemarin saya lihat suasananya aktif sekali Bu ya. Kemudian juga Bu, saya kemarin mengamati suasana kelas awal itu agak hening awal Ibu. Sebelum ada jenengan melaksanakan diferensiasi di awalnya, anak mungkin bingungan gitu ya Bu. Terlihat dari beberapa anak itu santai, bukan santai ya, diem bingung saja, atau diem gimana itu di awalnya itu ya. Nah kira-kira apa yang dilakukan untuk anak supaya nggak tegang, nggak bingung, itu gimana Bu? Iya, itu juga di awal tok itu. Betul, itu juga PR saya ya Pak sebenarnya, karena saya terkenal dengan guru galak. Jadi mungkin anak-anak lebih sudah saya masih awalnya, sudah tegang dulu gurunya, apalagi melihat ada orang lain di dalam kemudian itu anak lagi penyesuaian lah apalagi kelas bawah kemarin takut, ada perasaan takut. Memang saya mencoba bagaimana, karena dunia anak adalah dunia bermain ya Pak, maksudnya, tetapi bermainnya adalah bermain yang terukur, terarah. Nantinya saya mencoba untuk bisa memasukkan permainan-permainan nantinya. Ini lagi gambaran saja ya Pak. Sebagai harapan saya nanti bisa masukkan permainan-permainan, tapi permainan itu sudah masuk ke dalam materi pelajaran sehingga anak tidak usah terlalu staneng lah, terlalu tegang. Dengan permainan itu terarah, terukur, tapi bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang pasti permainan yang mengedukasi ya Bu. Betul. Ya anak ya bermainnya dapat, edukasinya dapat. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Dari pembicaraan ini Bu, terkait pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan ini Bu? Saya lebih lebih tahu banyak tentang diferensiasi itu. Benar-benar saya jujur Pak, kemarin di awal kan waktu kita ngobrol kan, saya memang apa sih diferensiasi itu? Terus Ibu menggali-gali dari media, kadang malah bingung ya Bu ya. Betul sekali. Setelah ada percakapan dengan Pak Amar itu ada sedikit gambaran, kemudian saya baca-baca di PMM ya Pak, mencoba melihat seperti diferensiasi seperti itu. Berarti ada perbedaan lah Pak, dan saya ini baik Pak untuk pembelajaran ke depan itu. Setelah Ibu mengatakan baik, itu rencana tindak lanjut ke depannya gimana Bu, tentang khususnya pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Saya mencoba Pak, belajar lah, membuat modul ajar yang benar-benar berdiferensiasi Pak. Kalau dulu kan hanya sekedar kayak menyenggol saja, diferensiasi seperti ini, Tetapi setelah adanya seperti ini, saya jadi termotivasi Pak. Saya pengen membuat modul ajar yang memang benar-benar berdiferensiasi, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Insya Allah seperti itu Pak. Terusan kemarin juga kita bicarakan tentang KSE Bu. Kira-kira ya tentang kompetensi sosial emosional ini, dari pembicaraan kemarin, harapan Ibu kepada anak-anak tentang KSE, bagi KSE itu kan menyangkut diri kita juga ya Bu. Kontrol kita bagaimana juga untuk mengkontrol murid. Menurut Ibu, pembicaraan kita kemarin setelah diimplementasikan di observasi, bagaimana sih penerapan KSE-nya di kelas itu Bu? Iya, memang apalagi di kelas bawah ya Pak, memang harus sangat-sangat bertahap sekali, mengenalkan dari hal-hal yang kecil dulu, hal-hal yang paling mudah, mengontrol bagaimana dia bisa sabar untuk menghadapi dirinya sendiri. Contoh misalnya ketika
menulis. Kan ada beberapa anak, yang namanya anak ada yang sudah bisa menulis dengan lancar, ada yang belum ya Pak ya. Iya. Jadi ketika melihat temannya sudah selesai, dia ada yang menangis. Lah itu mencoba untuk bertahap menerima apa yang ada di dirinya, kemudian bisa apa ya Pak, tidak minderan lah Pak. Iya. Tidak minderan. Kemudian itu yang emosionalnya ya Pak. Kemudian yang sosialnya itu apa ya Pak, ketika ada teman yang lain itu ada kekurangan, itu mencoba meminimalisir perkataan yang apa ya? Bullying Iya, bahasanya Pak, ya. itu masih banyak memang, sebenarnya Pak. Bullying itu kan cakupannya luas ya Bu Iya ya. benar, supaya Anak taunya mungkin bullying itu cuma mukul, mukul, lah, jewer, ternyata dengan yang omongan verbal pun itu lebih mengena Pak. nah, itu yang kadang kita Sosialnya kurang. agak itu ya kesusahan mengontrolnya. Kalau perkelahian itu kan Iya, kita bisa, bisa kalau mengontrol. verbal datang kapan saja Bu. Iya, secara tiba-tiba Secara Pak, spontan kadang. spontan. Itu memang PR kita Bu ya di sini. Betul, betul. Nah, kita selanjutnya Bu, kita tadi kan membicarakan tentang rencana-rencana ya Bu. Oke. Nah, kira-kira faktor pendukung itu banyak ya Bu ya di sini, harusnya untuk bukan memuluskan, intinya apa, untuk melaksanakan supaya rencana-rencana itu bisa terrealisasi. Nah, siapa saja ya Bu ya yang kira-kira bisa melaksanakan bisa mengembangkan ini Bu, rencana kita lah. Ya terutama stakeholdernya ya Pak ya, kemudian pimpinan terutama itu daya dukungnya luar biasa. Kalau pimpinan kita mendukung kan kita jadi lebih baik. Kemudian tidak kalah penting adalah teman sejawat ya Pak. Iya, Kita betul, saling Ibu. bisa mensupport satu sama lain, kemudian bisa ya sharing lah Pak. Dia ada kekurangan seperti ini, caranya bagaimana kan bisa kita sharing sama-sama. Iya. Bagaimana kita menjadi lebih baik dengan cara saling mengisi. Iya, kalau kita tahu tentang ini kita sharekan sejawat gitu ya Bu. Jadi kita bisa intinya maju bersama untuk sekolah ya Bu. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan perencanaan melaksanakan aksinya Bu, kira-kira Bu? Insya Allah karena ini mendekati PTS ya Pak. Iya. Ya ini mendekati PTS. Insya Allah setelah PTS, Bismillah lah Pak, menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya bisa seperti ini, berdiferensiasi terus bisa setiap hari. berdiferensiasi secara to be continue ya Bu, Iya, tidak hanya tidak pasanya hanya pas diobservasi saja, tapi kedepannya kita Betul. melaksanakan hal tersebut ya. Betul. Jadi semoga lancar ya Bu ya, Amin, semuanya amin. Ibu bisa melaksanakan pengembangan kompetensi diri yang sudah Ibu rencanakan. Nah, Amin. apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita ini Bu? Simpulannya gitu. Simpulannya adalah bahwa dunia semakin berubah ya, pembelajaran juga semakin berubah, tantangan semakin berubah. Ada salah satu pembelajaran yang sangat menurut saya itu sangat bagus, itu berdiferensiasi, kemudian ditambah lagi dengan KSE tadi, bahwa kita di tengah zaman gempuran zaman yang luar biasa, gadget ya, pengaruh dari lingkungan luar yang luar biasa, itu jika diferensiasi itu digabungkan dengan kompetensi sosial ekonomi, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Iya ya Bu ya, bagus ya Bu ya, luar biasa sekali Bu ya. Terakhir dari saya Bu, tetap semangat dalam berproses untuk terus menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.